Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mohon perhatian untuk penegasan warta Minggu 29 Maret 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online di tengah merebaknya COVID-19, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Devitio. Ibadah umum online. Sesuai dengan surat edaran Majelis Jemaat Gereja Kristus Cibinong pada tanggal 20 Maret 2020, maka pada hari ini diadakan ibadah umum online yang ditayangkan pada pukul 8.30 melalui dokumentasi digital Gereja Kristus Cibinong. Untuk ibadah umum berikutnya akan diinformasikan kemudian oleh Majelis Jemaat sesuai kondisi yang terjadi sehubungan dengan wabah COVID-19 ini. Sekian penegasan warta jemaat. Atas perhatiannya Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Jemaat, marilah kita berdiri, kita memulai ibadah online kita dengan ajakan beribadah. Kami datang kepadamu ya Allah Juru Selamat. Dalam masa prapaskah ini kami ingin mengingat kesengsaraan dan penderitaan Kristus bagi kami. Agar kami mati bersama Kristus di dalam penderitaan dan kematiannya. Bersama Dia dalam kuasa kebangkitan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Yang menyelamatkan kita. Pertolongannya adalah sumber keselamatan, pengharapan dan kekuatan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kasih dan anugerahnya menyertai saudara sekalian. Salam sejahtera juga bagi saudara.
Di dalam kasih dan anugerah Tuhan, pada hari ini kita kembali boleh menikmati ibadah hari Minggu bersama-sama melalui ibadah secara online. Kita masih berada dalam rangkaian minggu-minggu Prapaskah, dan minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah yang kelima, yang merupakan minggu Prapaskah yang terakhir, dan minggu selanjutnya tanggal 5 April kita memasuki minggu Palmaru, dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April, dan puncaknya adalah pada hari Minggu tanggal 12 April kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Tema kita pada minggu hari ini adalah makna penderitaan Kristus, di mana melalui tema ini kita diajak untuk menghayati makna penderitaan dan kesengsaraan Yesus Tuhan kita, sehingga kita dapat mengikuti jejak yang diteladankannya teristimewa di tengah-tengah situasi yang penuh pergumulan yang kita hadapi bersama-sama pada masa sekarang ini. Demikian nas pembimbing menghantar kita memasuki dan menikmati ibadah kita di minggu Prapaskah yang kelima. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih-Nya Kristus telah menderita dan mati di atas kayu salib. Melalui penderitaan dan kematian-Nya, Ia telah mengampuni segala dosa kita.
Kita dipanggil untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan-Nya. Karena itu marilah kita datang kepadanya di dalam pengakuan dosa-dosa kita. Kita merendahkan diri, masuk di dalam doa, kita mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan anugerah, di dalam keyakinan yang kokoh dan pengharapan yang teguh, kami jemaat-Mu bersama-sama saat ini datang merendahkan diri, menyatakan pengakuan dosa kami kepada-Mu. Engkau Allah yang Maha mendengar, dan Engkau Allah yang penuh dengan belas kasih. Dengar ya Tuhan seluruh dosa jemaat-Mu pada pagi hari ini. Firman berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya janji pengampunan-Mu ini ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu. Di dalam Engkau jemaat senantiasa diperbaharui. Dan pujilah Engkau untuk kasih dan setia-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan adalah setia dan adil, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pengampunannya nyata bagi kita, sebagaimana yang difirmankan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang terkasih, inilah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian. Pelita bagi kaki kami dan terang bagi hidup kami. Amin. Kesempatan yang indah dan berharga yang Kau berikan kepada kami, untuk kami kembali boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya dalam pimpinan dan berkat-Mu ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus kami beroleh kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami terima dengan penuh syukur dan sukacita firman-Mu. Kami pelihara dan dalam kesetiaan dan ketaatan kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya nyata kuasa firman Tuhan yang memimpin dan yang memberkati kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan beramal, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pula karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam,
tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Yang berbahagia jemaah sekalian ialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Hosiana. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu Prapaskah yang kelima. Dan itu berarti bahwa sudah 5 minggu kita menapak tilas penderitaan dan kesengsaraan Yesus sebagaimana yang disaksikan di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil. Dan di dalam napak tilas ini jemaah sekalian, kita bersama-sama diajak untuk menghayati kembali makna penderitaan dan kesengsaraan Yesus bagi kita, baik secara khusus bagi kita orang-orang percaya maupun secara umum bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan terpujilah Tuhan untuk kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita beroleh berkat untuk melakukan hal ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab-kitab Injil, maka kita menyaksikan bahwa kisah penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus menempati porsi yang cukup banyak di dalamnya. Dari keseluruhan isi kitab Injil yang ada, hampir sepertiga bagian memuat kisah tentang penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. 1/3 bagian. Ini berarti jemaah sekalian jelas menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan dan kesengsaraan Yesus Tuhan kita adalah merupakan satu hal yang penting, mempunyai makna yang sangat-sangat penting. Dan itu sebabnya mengapa kita senantiasa diajak untuk menghayatinya di sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagi kita saudara-saudara umat Katolik, mereka mengenal istilah Via Dolorosa, jalan penderitaan yang dialami oleh Yesus Tuhan kita, di dalam bentuk gambar-gambar rangkaian kisah penderitaan dan kesengsaraan Yesus Tuhan kita sampai kematiannya di atas kayu salib, ditempel di dalam gereja Katolik. Sehingga setiap minggu umat yang datang beribadah ke gereja, mereka dapat melihat dan menghayati senantiasa Via Dolorosa, jalan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaah sekalian, walaupun memang di dalam gereja kita Protestan tidak ada hal yang seperti itu kita lakukan, tetapi hal yang sama juga tetap berlaku bagi kita sekalian, bahwa menghayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus serta kematiannya di atas kayu salib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan jemaah sekalian, apa makna yang penting dari penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apa makna yang paling penting dari penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama, jemaah sekalian, Alkitab dengan jelas menyaksikan kepada kita bahwa penderitaan dan kesengsaraan Yesus adalah merupakan bagian dari karya keselamatan Allah yang Allah kerjakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan dan kesengsaraan Yesus serta kematiannya di atas kayu salib merupakan jalan keselamatan yang Yesus lakukan supaya manusia yang berdosa beroleh jalan keselamatan. Demikianlah di dalam penderitaan dan kesengsaraan serta kematiannya
di atas kayu salib, Yesus menanggung seluruh hukuman dan murka Allah atas dosa umat manusia. Dan mulai penderitaan kesengsaraannya juga kematiannya di atas kayu salib, maka umat manusia beroleh penebusan dosa dan anugerah keselamatan. Jemaat sekalian, Nabi Yesaya menegaskan dalam nubuatannya, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dimikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Demikian kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dan di dalam pembacaan kita tadi dikatakan di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, Ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati untuk dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, jemaat sekalian. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bergembira atas penderitaan yang dialami oleh orang lain. Tentunya jemaat sekalian, di satu sisi ungkapan ini sangat benar. Memang tidak boleh pernah sekalipun terjadi kita lakukan dalam kehidupan kita bahwa kita bergembira oleh karena orang lain menderita. Tetapi di sisi lain terkait dengan makna penderitaan dan kesengsaraan Yesus Tuhan kita, maka sebaliknya yang kita lakukan, kita bersuka cita dan bersyukur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu kita lakukan karena jelas Yesus menderita sengsara, dan di dalamnya kita beroleh penebusan dan anugerah keselamatan Allah. Yang kedua, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makna penting dari penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus adalah teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita. Teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita orang-orang percaya. Sebagaimana yang kita baca di dalam Alkitab, Yesus menjalani penderitaan dan kesengsaraannya bukan tanpa pergumulan. Yesus di Taman Getsemani, Dia bergumul, Dia berdoa, dan ini menjadi bukti nyata bagaimana beratnya pergumulan yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. Bahkan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 42 dan ayatnya yang ke-44 menjelaskan dengan sangat nyata kepada kita sekalian bagaimana beratnya pergumulan Yesus pada saat itu. Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini lalu daripada, tetapi bukan kehendak-Ku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pendeta Eka Dharma Putra, jemaat sekalian, mengatakan dalam satu renungannya, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami. Di dalam salah satu bukunya bahkan pendeta Stephen Tom pernah menulis, penderitaan yang Yesus tanggung adalah gambaran penderitaan neraka. Tetapi betapapun beratnya jemaat sekalian, bahkan betapapun sangat berat, semua penderitaan dan kesengsaraan itu Yesus tanggung dengan penuh kerelaan, bahkan sampai Dia mati di atas kayu salib. Yesus meminum sampai habis cawan penderitaan dan kesengsaraan yang harus Dia minum. Yesus sadar bahwa inilah kehendak Allah baginya. Inilah tugas pekerjaan yang Allah mau untuk Dia lakukan
dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Yesus tahu bahwa dengan menjalani penderitaan dan kesengsaraan yang harus dia tanggung inilah, maka karya keselamatan Allah boleh menjadi wujud nyata bagi umat manusia yang berdosa. Dan Yesus mengerti dengan sama bahwa semua penderitaan dan kesengsaraan yang dia alami itu semua adalah semata-mata demi kebaikan dan keselamatan banyak orang manusia yang berdosa yang ada di dalam dunia ini. Jemaat sekalian, inilah teladan penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang kepadanya kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Di dalam ayat 21 dalam pembacaan kita tadi jelas dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat sekalian, mengikut Yesus itu berarti kita berjalan di belakang Dia. Kita menampaki jejak-jejak langkah kehidupan dan pelayanan Yesus sebagaimana yang Yesus lakukan dan disaksikan oleh Alkitab. Mengikut Yesus berarti bahwa kita memberlakukan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam dan melalui dirinya. Saat ini jemaat sekalian, kita bersama-sama sedang menghadapi situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Saya menggunakan istilah situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan kita bersama-sama. Kita diperhadapkan dengan pandemi wabah virus COVID-19 yang secara global mempengaruhi dan juga mengubah kehidupan nyaman yang mungkin selama ini kita jalani dan nikmati di sepanjang kehidupan kita. Suka atau tidak jemaat sekalian, semua kita seolah-olah dipaksa untuk menghadapi dan menerima kenyataan yang tidak menyenangkan ini. Fakta mengatakan kepada kita bahwa kurang lebih sudah 190 negara terkena wabah virus ini. Kalau dikatakan sudah 190 negara, itu berarti bahwa hampir semua negara yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang luput dari serangan wabah virus COVID-19 ini. Ada banyak orang di seluruh dunia dari segala bangsa secara positif terkena virus ini dengan tidak pandang bulu. Apakah dia pejabat atau rakyat kebanyakan, apakah dia rohaniwan atau bahkan umat secara umum, kaya atau miskin, terkenal atau biasa saja, entah dia orang Kristen atau umat beragama lain, baik tua maupun muda, laki-laki dan perempuan, semuanya terkena serangan virus ini. Tidak ada yang dikecualikan. Data yang terakhir jemaat sekalian yang dilaporkan kepada kita secara global, secara dunia, sudah 330 ribuan orang yang positif terkena serangan virus COVID-19 ini. 14.500-an orang, puji Tuhan, mengalami kesembuhan. Tetapi hampir kurang lebih 100 ribuan orang yang meninggal dunia karena virus COVID-19 ini. Bagaimana dengan kita di Indonesia, jemaat sekalian? Dari data yang kita terima, dikatakan pada hari ini sudah 570-an orang yang positif terkena virus COVID-19 ini. Ada 30-an orang yang mengalami kesembuhan, tetapi 50-an orang meninggal dunia. Fakta-fakta dan data ini jemaat sekalian menunjukkan satu hal kepada kita, bahwa pandemi virus COVID-19 ini merupakan hal yang nyata dan serius, merupakan satu ancaman yang nyata bagi kita semua, bukan saja mengancam nyawa atau jiwa kita, tetapi juga dampaknya yang luar biasa
secara sosial ekonomi yang harus kita tanggung. Bahkan juga kita mengalami dampak psikologisnya, dan kita tahu bersama-sama ada begitu banyak orang yang akhirnya merasa takut dan khawatir. Bahkan juga ada sebagian orang yang mengalami kepanikan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Tentunya sedikit banyak jemaah sekalian, situasi dan kondisi ini juga mempengaruhi kita sekalian. Saya tidak tahu secara pasti bagaimana perasaan dan sikap kita masing-masing pada saat ini. Tetapi jemaah sekalian, satu hal yang ingin saya tegaskan di sini dari atas mimbar ini adalah bahwa hal yang wajar bagi kita sekalian, jikalau ada di antara kita juga ada yang merasakan hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh banyak orang. Ada di antara kita yang merasakan takut, ada di antara kita yang merasa khawatir dan cemas. Karena itulah kenyataan bahwa kita juga adalah manusia di dalam segala kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan saya ingin juga menegaskan, mengingatkan di sini kepada kita jemaah sekalian, bahwa apapun sikap kita yang kita rasakan pada saat ini, tetapi ini bukan lalu kemudian menjadi ajang di mana kita saling menghakimi, apalagi saling menghujat satu dengan yang lain. Tidak, jemaah sekalian. Justru di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami bersama-sama sekarang ini, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil untuk saling menguatkan. Kita dipanggil untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk saling menghiburkan satu kepada yang lain. Dan kita saling mendoakan satu juga dengan yang lain. Di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini jemaah sekalian, sebagai pendeta, sebagai gembala, saya ingin mengajak kepada kita untuk merenungkan dan mengingat dua hal. Yang pertama, mari kita mengingat bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh pergumulan ini, kita boleh meyakini bahwa Allah beserta kita. Kita mengimani dan mengamini dengan sungguh bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi kasih dan kuasa-Nya menyertai dan menolong kita. Dia memberkati kita, Dia menjaga dan melindungi kita. Dia senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, domba-dombanya dan anak-anaknya yang kekasih. Seperti pemazmur, jemaah sekalian, mari kita berkata dan kita nyatakan iman kita di dalam Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Dan mari jemaah sekalian, semua kita juga berpegang teguh pada janji Tuhan di dalam firman-Nya. Yesaya 41 ayat yang ke-10, yang saya yakin satu ayat yang sudah sangat kita kenal bersama-sama. Demikian firman Tuhan menegaskan janjinya bagi kita sekalian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua, jemaah sekalian, saya juga ingin mengajak di dalam kesempatan yang penuh pergumulan yang kita hadapi bersama-sama pada saat sekarang ini. Biarlah kita bersama-sama dengan semua orang untuk melakukan upaya-upaya melawan penyebaran virus COVID-19 ini, agar segera dapat diatasi dan situasi kondisi kita kembali menjadi pulih adanya dengan segera. Jika ada di antara mereka jemaat yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis, biarlah saudara kiranya dapat melaksanakan tugas saudara dengan baik, berada di garda depan untuk menolong dan menangani para korban
yang positif terkena virus COVID-19 ini, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan memberi kekuatan perlindungan kepada saudara. Dan baiklah saudara senantiasa ingat bahwa profesi yang ada di dalam diri saudara saat ini adalah merupakan profesi yang mulia, menjadi pahlawan kehidupan. Bagi anggota jemaat yang berada di dalam jajaran aparat pemerintahan, saya mengajak kepada saudara kiranya menjadi aparat yang betul-betul dapat memimpin dan mengarahkan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Sebagaimana yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, biarlah kiranya Tuhan memampukan dan memperlengkapi saudara dengan hikmat-Nya untuk menjadi perpanjangan tangan kebijakan pemerintah, supaya dapat terimplementasi dengan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan bagi kita jemaat sekalian yang menjadi bagian masyarakat pada umumnya, mari kita juga boleh bersama-sama menjadi warga masyarakat yang baik, yang kooperatif, yang menyadari tugas dan tanggung jawab sosialnya untuk kepentingan dan kebaikan bersama seluruh masyarakat, bangsa dan negara kita yang tercinta Indonesia ini. Mari kita bersama-sama melakukan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak secara sosial, dan apabila memungkinkan kita mengupayakan untuk bisa bekerja, belajar, bahkan juga beribadah di rumah untuk sementara waktu. Saya mengerti jemaah sekalian, memang tentunya bukan hal yang mudah, yang nyaman untuk kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah situasi saat sekarang ini. Menjadi hal yang mungkin kurang nyaman bagi kita sekalian untuk melakukan hal-hal yang demikian di tengah-tengah kebiasaan yang selama ini mungkin dengan bebas kita lakukan dan kita jalani. Bukan tidak mungkin bagi sebagian kita lalu kemudian kebijakan-kebijakan ini menjadi satu hal yang sangat menyiksa, yang mendatangkan kesengsaraan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apapun itu jemaah sekalian, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita boleh meneladani sikap Tuhan kita Yesus Kristus dalam penderitaan dan kesengsaraannya. Seperti Yesus, biarlah dengan segala kerelaan hati kita bersedia untuk melakukan semuanya ini, menanggung ketidaknyamanan yang menyiksa, yang membuat kita sengsara oleh karenanya. Di dalam teladan Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita jalani dan kita lakukan tidak dengan beban, apalagi dengan keluhan yang disertai dengan sungguh-sungguh. Sebab kita tahu jemaah sekalian, kita tahu bersama-sama bahwa semuanya ini kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan kita secara pribadi, bukan hanya untuk kepentingan keluarga kita, tetapi ini semua adalah untuk kebaikan dan kepentingan banyak orang, untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat Indonesia, untuk menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita bersama dengan sesama yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita selama ini. Pada akhirnya jemaah sekalian, firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru mengingatkan siapa kita dan untuk apa kita ada dan hadir di dunia ini. Mari jemaah sekalian kita membaca bersama-sama Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita tidak mengerti jemaah sekalian mengapa pandemi wabah virus COVID-19 ini terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, menjadi wabah secara global
yang harus dihadapi oleh semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Mungkin saja ini karena kesalahan dan kelalaian kita di dalam menjalani kehidupan kita ini dengan baik, dan ini menjadi peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bukan tidak mungkin jemaah sekalian bahwa semua yang kita hadapi dan kita alami saat ini, semuanya Tuhan izinkan terjadi supaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh pergumulan seperti sekarang inilah, maka kita boleh hadir dan berada, menyatakan terang kita supaya terpancar dan dilihat dengan jelas oleh semua orang. Dan puji Tuhan jemaah sekalian, melaluinya nama Tuhan Allah Bapa dipermuliakan, dipuji dan disembah oleh segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang di segala dan tempat dan sesuai dengan pengakuan iman kita pada saat baptisan kudus dan sini, marilah kita mengukirkan pengakuan kita bersama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur Allah Bapa di dalam surga untuk makna penderitaan dan kesengsaraan Kristus yang boleh kami renungkan dan hayati kembali pada pagi hari ini. Di dalam berkat-Mu ya Tuhan, kiranya kami diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kami, dan kami bersama-sama ditolong untuk menghadapi pergumulan yang ada saat ini yang penuh dengan pergumulan. Biarlah kiranya iman dan hikmat yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kami sekalian. Kami naikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah, baik yang ada di dunia ini maupun khususnya yang ada di negeri kami yang tercinta Indonesia, baik pemerintahan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, di dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk melawan dan mengatasi pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil, dan biarlah kiranya Tuhan juga memimpin dan menyertai agar benar-benar di dalam pelaksanaannya semuanya boleh berjalan dengan baik, terimplementasi dengan benar. Berkati BNPB ya Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin semua upaya-upaya ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati. Kami berdoa Allah Bapa di dalam surga bagi seluruh warga masyarakat, agar kami bersama-sama dapat bersikap kooperatif, sedia untuk mendukung segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Berikan kepada kami ya Tuhan kesadaran dan tanggung jawab, bahkan disiplin pada setiap warga masyarakat, bahwa ini semua adalah untuk kepentingan dan bersama, sehingga kami dapat melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah untuk menjaga jarak sosial, bahkan juga sedapat mungkin untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk sementara waktu ini. Secara khusus Bapa di dalam surga, kami berdoa
bagi para dokter dan tenaga medis yang secara langsung terlibat di dalam upaya penanganan dan pengobatan para korban positif virus COVID-19 ini. Mereka ada di garda yang paling depan dengan segala resiko yang besar yang mereka tanggung. Tuhan, Kau memberkati, biarlah Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkan mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Biarlah Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka, bahkan juga keluarga mereka masing-masing, terkait dengan kebutuhan APD bagi mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan tolong agar dapat terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Allah Bapa di dalam surga bagi para korban positif virus COVID-19 ini beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan agar mereka kuat dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan dan pemulihan kondisi mereka. Bagi korban yang meninggal, biarlah Bapa di dalam surga, kami boleh turut berduka bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga ya Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan menghiburkan mereka. Dan pada akhirnya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu di tempat ini, juga kiranya Tuhan memberkati. Tuhan kuatkan iman, Tuhan teguhkan pengharapan jemaat-Mu saat ini senantiasa di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan senantiasa melindungi jemaat-Mu. Melalui semuanya ini ya Tuhan, kiranya boleh dibentuk sehingga semakin dekat dengan Tuhan, dan mereka boleh senantiasa hidup bersandar mengandalkan kuasa pimpinan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Ini doa kami Bapa di dalam surga, dan pujilah Engkau yang Maha mendengar, yang Maha mengabulkan setiap doa-doa yang kami naikkan dan panjatkan, sesuai dan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu yang indah, yang terbaik, yang Tuhan senantiasa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami jemaat-Mu, dan juga di tengah-tengah kehidupan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, demikian kami mengakhiri doa syafaat kami, sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan.
Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat yang terkasih, untuk persembahan ibadah online ini, Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memasukkannya dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diberikan pada saat beribadah kembali di gereja jika keadaan sudah memungkinkan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja dengan nomor yang tertera pada layar Anda. Untuk mengiringi persembahan, kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287A, bait 1 dan 2. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian baiknya yang kedua. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjadi gembala kami yang baik. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau memberkati hidup kami. Sekarang Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami. Dengan penuh sukacita dan kerelaan, kami hantar kepadamu. Kiranya Engkau berkenan, sucikan dan kuduskan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakailah bagi pekerjaan pelayanan-Mu di muka bumi ini, melalui gereja-Mu di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Baik jemaat sekalian, sekarang tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan hidup kami senantiasa hanya kepada Dia, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Jadilah saksi Kristus. Kami adalah saksi-saksinya yang setia. Oh
senantiasa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Kepada Allah beri puji. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersahabat sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.